Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VTuber yang baik hati, beriman dimanapun anda berada, tetap semangat ya. VTuber yang budiman, kita sudah mendengarkan bersama ya informasi terakhir update daripada manajemen yang memberitahukan bahwasanya mereka lagi membicarakan investor ya, masalah investor, lagi berkomunikasi dengan intens. Jadi inilah alasan ternyata kenapa VTube maintenance lebih daripada 60 hari. Di luar sana banyak pasti, memang dari awal sudah para pembenci VTube, haters, mereka sudah membicarakan masalah Vpoint. Mereka mengatakan perusahaan tidak bisa beli Vpoint, perusahaan segala macam bangkrut atau scam segala macam. Kalau kita lihat ya dari ulasan dan bedahan para haters VTube, dengan adanya normalisasi di mana tidak boleh ada referral, tidak boleh bayar Vpoint antara member, sama saja membunuh VTube. Komen-komen itu terus yang meramaikan jagat digital ya, dimana kita lihat VTube selalu dihujat. VTube tidak mampu membeli Vpoint. Apakah manajemen tidak tahu resiko itu? Analisa bahwasanya mengatakan manajemen sangat tahu risikonya, manajemen sangat tahu. Tapi demi 100% legal VTube, manajemen coba mengikuti meskipun sangat berisiko tinggi. Berisiko tinggi kenapa? Disinilah perlunya langkah-langkah strategis, dari mencari investor baru sampai menyesuaikan aplikasi sesuai dengan regulasi. Ini bukan pekerjaan yang mudah ya teman-teman. Manajemen ini putar otak, sangat membutuhkan pemikiran yang sangat cerdas dan juga analisa dan prediksi. Semuanya harus betul-betul dipersiapkan untuk menjalankan satu bisnis yang namanya VTube. Dulu member get member, VP itu diperjualbelikan dari member ke member. Dan sekarang VTube sekarang harus membayar Vpoint member, di mana member pada saat beli Vpoint pada member, yang dapat uang itu member pada saat itu. Sementara perusahaan VTube ini sama sekali tidak menerima uang dari situ. Dan sekarang ini VTube harus membayar semua Vpoint member, dimana dari sejak awal berdiri VTube ini, perusahaan VTube tidak pernah terima uang member, tidak pernah sama sekali. Yang ada member get to member. Jadi sangatlah wajar kalau sekarang manajemen sedang berusaha keras mencari investor. Demi apa? Menyelamatkan Vpoint member. Vpoint member yang perlu diselamatkan oleh pihak manajemen. Ingat, jika perusahaan nggak mau susah, tentu lebih memilih untuk menutup VTube. Mereka tutup VTube kalau mereka nggak mau pusing, nggak mau ambil susah buat mereka, tinggal scam, tutup, selesai. Iya kan? Tetapi VTube tidak seperti itu. Dan juga kalau VTube tutup pun tidak bisa dibilang scam, karena VTube tidak pernah menerima uang dari member. Iya kan? Pernah nggak selama ini kita dulu waktu VTube 2.0 kita membayar kepada perusahaan? Nggak pernah. Daftar gratis, VP jual dari member ke member, nggak ada masuk ke perusahaan. Pemotongan penjualan Vpoint itu berapa persen, itu pun dibagikan lagi kepada member. Teman-teman pasti tahu. Cuman ini digoreng oleh para haters untuk mempengaruhi teman-teman semua.
untuk mempengaruhi teman-teman, juga mempengaruhi situasi, dan juga mempengaruhi dari opini, penilaian, hujatan dari the haters ini, membentuk penilaian negatif dari para regulator. Ini terjadi sehingga konten kreator sekarang banyak kita saling bekerja sama, terus memberikan informasi positif agar informasi negatif itu tenggelam. Jadi disinilah teman-teman perlunya kerjasama antara perusahaan VTube dan member. Ini tujuannya hanya satu, kerjasama perusahaan VTube dengan member. Kalau mau VTube on dan long life, kita harus kerjasama, saling dukung, member mendukung perusahaan, support, minimal bantu dengan doa agar segala urusan diperlancar dan dimudahkan. Karena teman-teman, kita saja kalau kita ingin bertemu atau bertemu dengan mitra bisnis, itu bukan bertemunya seperti kita bertemu dengan teman-teman sekolah, teman-teman di kampus, tidak. Karena setiap ada pertemuan, apalagi mitra bisnis, pastilah itu membutuhkan biaya, dan bukan biaya yang sedikit ya. Meeting, ketemu berbagai pihak untuk bahas investor dan aplikasi ini itu, segalanya membutuhkan biaya. Jadi teman-teman, semua apa yang dilakukan manajemen ini adalah kerja keras, kerja berat bagi mereka. Satu langkah saja mereka salah, semua akan berantakan. Jadi memang betul-betul harus pelan-pelan, harus butuh waktu sehingga nanti hasilnya betul-betul maksimal. Jadi kita doakan, kita support, karena banyak sekali sepertinya nanti ke depan ini biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaannya ya, untuk membela bagaimana VTube, aplikasi VTube ini cepat kembali. Kita lihat dari pengumuman mereka berusahakan akan cepat kembali ya, secepat mungkin. Ini semua kerjasama orang-orang cerdas. Jadi orang-orang yang ikut dalam komunitas VTube ini adalah orang-orang cerdas juga, yang memikirkan jangka panjang. Oke teman-teman, begitu saja penjelasan. Apabila bermanfaat atau mudah dipahami, ya bersyukur. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf, dan semoga tetap bersabar ya, karena perusahaan tetap mengusahakan yang terbaik untuk para membernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.